Waktu berpura-pura sudah selesai. Putin ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia tak takut sanksi Amerika Serikat. Nah, 2 minggu setelah sanksi diumumkan, bisnis Rusia bangkrut dan ekonomi Rusia kehilangan banyak uang. Sanksi-sanksi tersebut telah menciptakan guncangan besar sehingga minyak Rusia yang terjebak di laut mencapai rekor tertinggi, bahkan melampaui tingkat yang terlihat selama COVID-19 dan penutupan global. Alasannya sederhana. Kapal tanker Rusia tidak punya tujuan karena negara-negara yang dulu membeli minyak Rusia seperti Tiongkok, India, bahkan Turki membatalkan kontrak mereka. Dalam kepanikan, pengurangan mendadak ini sangat memukul pendapatan Putin. Situasinya sudah begitu buruk, sehingga Kremlin terpaksa meminta uang kepada Beijing dengan menerbitkan utang dalam mata uang yuan Tiongkok. Hanya untuk menjaga agar listrik tetap menyala dan menghentikan inflasi, pendapatan minyak Putin membiayai 78% anggaran negara, dan sekarang kerajaan minyaknya runtuh di depan matanya. Musim dingin ini, Rusia akan menghadapi perang melawan Ukraina sekaligus kekurangan uang tunai. Mari kita mulai dari awal. 2 minggu lalu, 22 Oktober, Presiden Trump mengumumkan sanksi baru. Saat itulah Putin mulai defensif. Dia menggelar konferensi pers dadakan dan menyatakan sanksi baru ini tak akan merugikan pendapatan minyak Rusia. Sebenarnya, hanya konsumen Amerika yang akan dirugikan. Dia ingin semua orang di Amerika Serikat mendengar pesan tersebut. Itulah sebabnya, hanya 2 hari setelah sanksi diumumkan, dia mengirimkan orang kepercayaannya, Tyril Dimitrov, ke Amerika Serikat, yang mengulangi pesan yang sama kemanapun dia pergi. Silakan dengarkan. Kepentingan Rusia adalah nasional. Rusia menegaskan kepentingan nasionalnya harus dihormati. Dan bahwa sanksi-sanksi serta tindakan tidak bersahabat itu sama sekali tidak akan mempengaruhi ekonomi Rusia. Sanksi justru membuat harga bensin di Amerika Serikat naik di stasiun pengisian bahan bakar umum karena harga minyak naik dan akan terus meningkat. Jadi posisi-posisi Biden, narasi palsu Biden yang mereka coba dorong ke pemerintahan Trump sudah kita lihat itu tidak pernah berhasil. Dan kami akan terus memberitahu rekan-rekan Amerika kami bahwa kalian tidak bisa menjadi Biden, kalian tidak bisa mengikuti pendekatan Biden dan pemerintahannya yang salah total dan sepenuhnya keliru. Nah, sudah 2 minggu sekarang, mari kita cari tahu bagaimana perkembangan sanksi-sanksi tersebut. Tiongkok, India, dan Turki baru-baru ini mengumumkan akan mengurangi pembelian minyak dari Rusia. Dan faktanya, ini adalah berita besar sehingga bahkan media Rusia pun memberitakannya. Coba dengarkan. Sekarang ke Tiongkok dan ada lebih banyak perbandingan. Menurut Nizavi Somegazieta, Perdana Menteri Rusia Mikhail Nashustin melakukan kunjungan dan pembicaraan. Kedua belah pihak berjanji untuk terus meningkatkan perdagangan bilateral, menarik investasi dan mengembangkan koridor transportasi. Namun surat kabar tersebut juga menunjukkan bahwa total volume perdagangan bersama terus menurun. Sampai akhir 2024 perdagangan kedua negara naik 19% menjadi 2.448 miliar dolar. Setelah 3 kuartal pertama tahun ini, indikator tersebut menurun sebesar 94% secara tahunan menjadi 1.636 miliar dolar. Menurut Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok, dalam 9 bulan pertama, impor minyak Rusia ke Tiongkok menurun sebesar 21% menjadi 37,55 miliar dolar. Sekarang, media Rusia sedang memfokuskan perhatian pada angka-angka dari keseluruhan 9 bulan pertama. Namun jika kita memperbesar ke beberapa minggu terakhir, ketika sanksi benar-benar mulai berlaku, angkanya bahkan lebih drastis. Kilang-kilang minyak Tiongkok berencana memangkas hingga 40.000 barel minyak Rusia per hari. Itu sekitar 45% dari total minyak impor Tiongkok dari Rusia. Kita sudah melihat perusahaan-perusahaan milik negara Tiongkok seperti Sinopec dan Petrochina yang telah membatalkan pesanan mereka atau sebagian dari pesanan mereka secara tergesa-gesa. Dan ini menimbulkan masalah bagi kapal tanker Rusia yang akan kita bahas sebentar lagi. Bukan hanya perusahaan milik negara yang membatalkan kontrak. Bahkan kilang minyak swasta Tiongkok yang biasanya sedikit lebih toleran terhadap risiko, sekarang menghindari minyak mentah Rusia
untuk mencegah potensi terkena sanksi sekunder. Alasan kehati-hatian ini saya rasa karena baru bulan lalu, pada 15 Oktober Inggris dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi sekunder pada sebuah perusahaan Tiongkok bernama Shandong Yulong. Yang saya tidak bercanda, itu memang nama aslinya. Kali ini saya tidak salah mengucapkan namanya. Alasan sanksi sekunder ini sebenarnya sederhana. Kilang ini membeli minyak dari perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi di Rusia, jadi mereka pun kena hukuman. Disinilah dampak nyata dari sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Rusia mulai terasa. Itu karena sekarang perusahaan-perusahaan lain di negara lain takut terkena sanksi sekunder jika mereka ketahuan berurusan dengan dua perusahaan yang disanksi Trump. Jadi kita melihat dampak yang lebih luas dari hal ini terjadi di mana-mana, karena bukan hanya kilang minyak Tiongkok yang khawatir tentang hal itu. Kita telah membahas berita kilang minyak India, swasta dan negara yang mengurangi pembelian mereka. Hal yang sama kini terjadi di Turki. Banyak orang lupa bahwa setelah Tiongkok dan India, Turki adalah pembeli minyak mentah, minyak, dan produk minyak Rusia terbesar ketiga. Sekarang, sepertinya Turki tak ingin masuk daftar itu. Baru-baru ini, kilang minyak Turki menyatakan akan meniru langkah Tiongkok dan India. Sekarang, disinilah saya ingin membagikan sesuatu yang menarik, karena berbeda dengan Tiongkok dan India, di mana mereka mendapatkan banyak minyak Rusia, tetapi sebagian besar digunakan untuk pasar domestik mereka. Turki hanya mengambil minyaknya dan menjualnya kembali ke Eropa. Jadi mereka pada dasarnya hanya menjadi perantara dalam seluruh operasi ini, di mana minyak masuk dan terkadang produk olahan juga masuk. Semuanya hanya dikirim ke negara Eropa, sementara Turki mendapat keuntungan di tengahnya. Namun, perusahaan Turki yang sama juga membeli minyak dari Timur Tengah, mengolah, lalu menjualnya ke Eropa. Bagi Turki, pasar Eropa sangat besar. Mereka tak ingin ketahuan menjual ulang minyak Rusia dan terkena sanksi sekunder, karena itu bisa membuat mereka tak bisa menjual ke Eropa. Itulah alasan mereka mulai meninggalkan pasokan dari Rusia. Ini kabar baik bagi semua orang, kecuali Vladimir Putin. Bahkan bagi Putin, ini adalah kabar yang semakin buruk setiap harinya. Itu karena sebelum sanksi diumumkan, banyak minyak Rusia yang sudah dikirim dari pelabuhan di Rusia dan sedang menuju negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Turki. Namun begitu sanksi diumumkan, negara-negara ini membatalkan kontrak mereka benar-benar di detik terakhir, yang berarti semua kapal tanker Rusia ini sekarang terjebak di laut lepas. Bahkan lihatlah grafik di layar Anda. Jumlah minyak Rusia yang sekarang hanya mengapung tanpa tujuan kini lebih tinggi daripada tahun 2020 saat lockdown, COVID menutup seluruh ekonomi dunia. Dan itu bukanlah jenis rekor angka yang diharapkan Putin untuk dilihat. Ketika Putin mengumumkan bahwa Rusia tidak akan menderita akibat sanksi-sanksi ini, dia berharap harga minyak akan mencapai rekor tertinggi dan perusahaan-perusahaan barat akan menyerah terhadap sanksi tersebut. Karena seperti yang kita tahu, siapapun yang berkuasa, Partai Republik, Demokrat, hal serupa juga terjadi di Inggris dan Eropa. Tak ada yang suka harga minyak tinggi. Itu yang diharapkan Putin, tapi kini tak terjadi. Alasan itu tidak terjadi adalah karena sama seperti Tiongkok, India, dan Turki, bahkan sekutu Rusia di Timur Tengah pun memanfaatkan kesialan Rusia. Organization of the Petroleum Exporting Countries, khususnya Arab Saudi, baru saja mengumumkan akan menaikkan produksi minyak lebih dari 10.000 barel per hari. Peningkatan ini bertujuan merebut pangsa pasar yang sebelumnya dikuasai Rusia sebelum sanksi. Inilah alasannya, meski minyak Rusia disanksi dan dikeluarkan dari pasar, harga tidak naik terlalu tinggi. Setelah sanksi, harga minyak naik ke $62 Amerika per barel. Sekarang, saat saya merekam ini, harganya sudah turun dan diperdagangkan di $60 per barel. Meski ada kenaikan, hal ini tak cukup menekan politisi Amerika Serikat mengubah kebijakan. Putin berharap terjadi hal seperti tahun 2022 saat sanksi diumumkan. Saat itu, $120. Putin perlu harga minyak mencapai $100 Amerika per barel untuk menyelamatkan ekonominya. Tapi sekarang sanksi mulai berlaku dan ekonomi Rusia sedang terpuruk. Situasi di dalam Rusia begitu buruk, sehingga bisnis-bisnis Rusia terpaksa menjual aset mereka hanya untuk bertahan hidup. Hal ini terjadi di semua bidang. Baik perusahaan yang terkena maupun tidak terkena sanksi,
sama-sama mengalaminya. Jadi, mari kita lihat ini. Mari kita mulai dengan dua perusahaan yang terkena sanksi Amerika Serikat, Luke Oil. Luke Oil adalah perusahaan minyak swasta terbesar di Rusia dari kedua perusahaan itu. Dan mereka juga memiliki kerajaan yang cukup besar di luar negeri. Tapi sekarang kerajaan itu sedang runtuh. Ini mungkin cerita terlucu yang pernah saya dengar. Luke Oil menguasai 75% ladang minyak di Irak. Sisanya 25% milik perusahaan Irak. Nah, sekarang perusahaan Irak itu yang merupakan pemilik minoritas menolak mengirim minyak ke Luke Oil di Rusia karena mereka khawatir terkena sanksi sekunder. Luke Oil, pemilik 75% ladang minyak ini tidak bisa memperoleh minyaknya sendiri. Dan orang-orang bilang bahwa sanksi Amerika Serikat sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ saja. Hal serupa terjadi di Lukoil Swiss yang punya divisi perdagangan. Yang dulu mengirim dan membeli minyak ke pelanggan dan pihak lain, benar? Sekarang mereka tak bisa sewa kapal untuk beli atau kirim minyak karena perusahaan pelayaran menolak kerja sama dengan perusahaan yang terkait Lukoil. Hal serupa juga terjadi di Finlandia, di mana Lukoil punya jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum besar di seluruh negeri. Bank kini menolak melayani stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut, sehingga stasiun pengisian bahan bakar umum Lukoil tidak bisa menjual bensin yang ada di lokasi mereka. Semua ini berarti bahwa kerajaan mereka yang membentang dari Eropa, Asia, bahkan Timur Tengah sekarang sedang runtuh. Mereka harus menjualnya. Sesuai sanksi, mereka diberi waktu 1 bulan untuk menjual aset dan melepaskan kepemilikan. Tapi masalahnya, karena semua perusahaan ini sedang hancur, nilainya turun setiap hari. Namun, sanksi ini tidak hanya berdampak pada perusahaan yang jadi target. Ekonomi Rusia terpukul, sehingga peritel di sana tak mendapat pendapatan seperti biasa. Artinya, mereka harus menjual aset hanya untuk membayar utang atau menutupi pengeluaran. Ini seperti lingkaran setan bagi banyak bisnis tersebut. Ketika ekonomi Rusia melambat dan pendapatan turun, mereka terpaksa menjual barang untuk bertahan hidup. Untungnya, ini bukan hanya terjadi pada bisnis Rusia, bahkan pemerintah Rusia juga mengalami kesulitan. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, 78% anggaran Kremlin berasal dari keuntungan minyak. Dan sekarang, karena sanksi mulai memangkas pendapatan minyak itu, anggaran mereka mengalami masalah yang benar-benar parah. Rusia memang sudah merencanakan defisit sekitar 1 triliun rubel tahun ini. Tapi dalam 10 bulan pertama rencana itu tidak berjalan sesuai rencana. Defisitnya sudah mencapai 6 triliun rubel, 6 kali lebih besar dari yang mereka rencanakan. Sekarang, sanksi sangat berpengaruh. Selain itu, harga minyak yang rendah juga merugikan Rusia. Harga minyak turun, Rusia dapat lebih sedikit, tapi pengeluaran tetap tinggi. Pengeluaran mereka melonjak tinggi, sehingga Rusia mencoba meminjam dengan menjual utang berdenominasi yuan. Vladimir Putin berharap semua perusahaan Rusia, khususnya perusahaan minyak yang dulu menjual ke Tiongkok, kini memiliki banyak yuan karena mendapatkannya dari penjualan minyak. Dia menyerap seluruh mata uang Tiongkok dengan menerbitkan utang dalam mata uang itu. Sekarang, ini semacam solusi yang bagus, setidaknya untuk sementara waktu. Karena pemerintah Rusia memang membutuhkan uang, tapi mereka tidak bisa mencetak uang, karena itu akan menyebabkan inflasi. Mereka tidak bisa menawarkan obligasi dalam rubel, karena itu akan menyebabkan inflasi. Namun mereka bisa meminjam dalam yuan. Dan perusahaan minyak Rusia punya banyak yuan yang ingin digunakan. Jadi ini semacam situasi saling menguntungkan bagi pemerintah Rusia dan bisnis Rusia yang menjual di Tiongkok. Tapi satu-satunya masalah adalah akan jauh lebih sulit keluar dari lubang jika kamu terus menggali. Dan sepertinya Putin ingin terus menggali karena dia tidak mau menghentikan perang ini. Tidak peduli seberapa menghancurkannya sanksi-sanksi itu. Dan itu berarti Ukraina terus memberikan sanksi mereka sendiri, alias serangan drone. Hanya beberapa jam sebelum saya mulai merekam, sebuah kilang minyak besar di Rusia menghentikan semua produksi, semua berkat drone Ukraina. Menurut Putin, itu bukan drone, tapi puing-puing drone. Untungnya, kita punya rekaman setelah kejadian itu. Jadi mari kita lihat. Jika Anda suka mengikuti berita dunia, saya rasa Anda seperti itu.
Karena Anda masih menonton video ini sampai titik ini, maka Anda benar-benar perlu memeriksa Substack kami. Di sana, Anda bisa mendapatkan semua berita ini lebih cepat karena, bagaimanapun juga, menulis jauh lebih cepat daripada merekam dan mengedit. Jika Anda pengguna Substack, ikuti halaman kami untuk update berita. Itu adalah tautan pertama di deskripsi dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.